Kali ini, kami akan ajak teman-teman berkenalan dengan beberapa katak atau kodok yang pernah kami temui di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat. Katak ini diberi nama katak serasah karena berhabitat di serasah atau tumpukan dedaunan dan ranting-ranting kering. Katak serasah hanya bisa ditemui di hutan, kebanyakan di pegunungan, terutama di tempat yang tidak jauh dari sungai. Kongkang kolam adalah katak endemik Indonesia. Ia mengeluarkan suara mirip siulan burung. Kodok ini mudah ditemukan, bahkan di sekitar tempat tinggal manusia. Kodok merah adalah salah satu hewan endemis Indonesia. Artinya hewan tersebut hanya ada di Indonesia. Kodok ini termasuk hewan langka dan dilindungi loh, karena keberadaannya yang sudah hampir punah. Ia satu-satunya amfibi yang dilindungi dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama kodok merah atau kodok darah sendiri diambil dari warna kulit kodok yang berwarna merah darah. Gak sepenuhnya merah sih, hanya berbentuk bercak-bercak di sekujur tubuh kodok tersebut. Tonjolan kulit di atas kedua matanya itu loh yang bikin katak ini tampak seperti bertanduk. Seperti namanya juga, Montana, spesies ini memang berhabitat di pegunungan. Kalau tampak dari atas, ia menyerupai daun kering, sebuah penyamaran sempurna agar tak diganggu predator saat ia sedang berkelana di lantai hutan. Biasanya, area persembunyiannya adalah di bawah serasah. Baru pada malam hari ia aktif menjelajahi lantai hutan hingga ke pinggir sungai. Spesies ini bisa ditemukan di hutan hujan baik di Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan beberapa tempat lagi di Asia. Kodok puru besar ini biasanya paling tinggi berada di ketinggian 1500 mdpl. Lucunya, si kodok yang tampak menyeramkan dan cukup besar ini biasanya suka berakting pura-pura mati kalau sedang merasa terancam. Ya kayak gini nih. Nama kongkang racun diberikan karena kulitnya yang mengandung kelenjar racun, mampu membunuh hewan-hewan kecil. Katak ini biasanya muncul di dekat sungai berbatu, jarang sekali ditemui di tempat yang jauh dari sungai. Katak ini biasanya tinggal di ketinggian 50-1200 mdpl. Ia menyukai sungai kecil, dangkal, tapi berarus deras, sesuai namanya, si kongkang jeram. Berudu atau kecebong atau bayi katak dari spesies ini biasanya terdapat di bagian sungai yang tenang atau berarus kecil. Ini adalah kongkang kolam kecil alias masih anak-anak. Katak pohon hijau adalah sejenis katak terbang dan endemik atau hanya menyebar terbatas di Pulau Jawa. Ini juga kongkang kolam yang lagi ampleksus atau kawin. Yang besar adalah kongkang kolam betina, sedangkan yang jantan justru yang kecil. Nah, ini juga sama, sedang asik ampleksus demi keberlangsungan spesies kongkang jeram. Ini siapa yo? Ya betul, si kongkang racun. Ingat ya, kalau habis menyentuh poison rock ini, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Jelas dong namanya diambil dari mana? Yap, dari mutiara di sekujur tubuhnya. Bukan mutiara beneran sih, tapi bintik-bintik berwarna putih atau kuning yang tumbuh di kulit katak ini yang menyerupai mutiara. Pearly tree frog senang tinggal di hutan, jauh dari aktivitas manusia. Katak pohon mutiara ini juga endemik di Pulau Jawa dan termasuk salah satu amfibi langka Indonesia. Jadi, apa sih perbedaan katak atau frog dan kodok atau tots? Kodok atau tots bertubuh lebar dan besar, kulitnya kering, tebal, dan kasar dengan kaki relatif pendek. Sementara katak atau frogs bertubuh langsing dengan kulit basah atau lembab, berlendir, tipis, dan halus. Katak juga mempunyai kaki lebih panjang, sehingga dapat melompat lebih jauh. Selain itu, kaki belakangnya berselaput, biasanya digunakan untuk berenang. Sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa like,
like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.